akan menjelaskan praktikum ATS semester 2. Di mana pada soal pertama itu terdapat perintah untuk membuat tabel tidak normal dari dokumen di atas ini, dari faktor pembelian ini, dan lakukan proses normalisasi dari tahap 1 sampai dengan 3NF. Lalu menunjukkan relasi tabel serta penerapan dengan SQL dan operasi DDL dan DML. Yang pertama itu saya akan menunjukkan tabel normalisasinya. Pertama, tabel anormalnya. Di sini terdapat ada satu tabel yang dijadikan ada beberapa data yang dijadikan satu dikarenakan nomor faktur, nama supplier itu datanya sama. Seperti nomor faktur, nama supplier, kode supplier, jatuh tempo, nama PT, dan alamat PT. Nah, ini saya akan normalisasikan ke 1NF dulu. Untuk 1NF itu kita pisahkan per tabel. Jadi masing-masing data itu terdapat dalam satu tabel yang tidak memiliki tabel yang sama. Selanjutnya ke tabel 2NF. Di tabel 2NF ini saya sudah memisah tabel supplier, tabel faktur, tabel barang, dan tabel faktur detail. Pada tabel supplier itu terdapat ID supplier sebagai primary key dan kode supplier serta nama supplier. Nah, pada tabel faktur itu terdapat ID faktur sebagai primary key, nomor faktur, dan ID supplier sebagai foreign key. Lalu terdapat jatuh tempo, nama PT, alamat PT. Nah, untuk tabel barang sendiri itu terdapat ID barang sebagai primary key, kode barang, nama barang, dan harga barang. Lalu pada tabel faktur detail itu terdapat ID faktur detail, ID faktur, quantity, dan total harga. Nah, selanjutnya itu pada tabel 3NF. Saya normalisasikan ke 3NF. Pada normalisasi 3NF ini, saya memisahkan untuk nama PT dan alamat PT. Jadi, pada tabel PT itu terdapat ID PT. Nah, ID PT ini nanti akan berelasi ke tabel faktur. Baik, selanjutnya itu saya di sini akan mempraktikkan SQL-nya. Untuk SQL pertama-tama dimulai dengan membuka Laragon, lalu pada Laragon itu masuk ke PHP MyAdmin. Nah, di PHP MyAdmin ini saya sudah membuat sebuah data, di mana data itu namanya saya beri nama db underscore ats underscore praktikum pbd nomor 1. Nah, di sini saya akan membukanya. Saya sini akan membuat melalui SQL. Nah, pada tabel SQL ini pertama saya akan memasukkan tabel barang. Yang ini. Oke, saya akan mengetiknya. Di sini pada tabel barang itu terdapat ID barang, di mana dengan tipe datanya itu integer. Saya pakai not null. Ya, selanjutnya di sini ada kode barang. Saya menggunakan tipe varchar dengan ukuran 12 dan not null. Ya, selanjutnya saya di sini juga ada nama barang dengan tipe varchar dan panjangnya itu saya bikin di 50 dan not null. Oke, selanjutnya itu harga barang. Di sini saya menggunakan varchar juga dengan panjang 50 dan di sini not null juga. Lalu saya tutup.
Lalu saya jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berhasil. Di sini saya juga akan menambahkan datanya tadi ke dalam tabel. Saya pencet SQL. Di sini saya menggunakan insert into barang. Terdapat ID barang, terus kode barang, selanjutnya ada nama barang, dan yang terakhir ada harga barang. Bentar, cek dulu. Setelah harga barang, lalu kita tutup, kita value kan. Di sini kita masukkan datanya. Yang pertama itu untuk ID barangnya 1, untuk kode barangnya itu A01, lalu untuk nama barang itu AC split 1/2 PK. Oke. Selanjutnya adalah harga barang itu 1.350.000. Titik. Oke. Lalu saya tutup. Selanjutnya yaitu 2, ID barangnya 2 kan. Untuk kode barangnya itu A02, nama barangnya AC split 1 PK. Lalu tutup ketik. Selanjutnya untuk harga barang itu dihargai dengan 2 juta. 2 titik. Tutup. Lalu data yang terakhir kita masukkan yang ini. 3 ID barangnya. Lalu R01, nama barangnya rice CHOOER C3. Oke, selanjutnya harganya 150.000. Lalu kita tutup. Kita jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berhasil. Lalu kita akan lihat datanya. Ini data barang tadi, tabel barang. Di sini sudah ada harga barang. Dan untuk datanya tadi sudah muncul. Oke. Selanjutnya kita SQL lagi. Kita buat kita SQL-nya di ini. Kita buat tabel faktor yang ini. Sebelum ke tabel faktor, kita buat dulu di tabel supplier. Sini saya akan ketik. Create tabel supplier. Kita masukkan data. Lalu masukkan. Di sini ada kalau di tabel supplier itu terdapat
ada 3, yaitu ID supplier. Di sini menggunakan tipe data integer, not null. Oke, selanjutnya itu ada kode supplier. Saya bikin tipenya varchar dengan panjang itu 12. Panjang 12. Lalu yang terakhir itu ada nama supplier. Nama supplier. Saya pakai tipenya varchar dengan panjang 50. Salah. Sebelumnya ini belum saya nol-nolkan. 0, 0. Di sini juga terdapat not 0. Oke, kita tutup. Lalu, salah. Oh, ini. Setelah itu kita jalankan. Bismillah. Oke, tabel supplier sudah ada. Pada tabel supplier ini, kita masukkan data. Menggunakan SQL. Insert into supplier. Jika kurung. ID supplier. Terus kode supplier. Kode supplier. Dan yang terakhir itu nama supplier. Nama supplier. Lalu kita tutup. Lalu saya videokan. Video. Oke, kita masukkan datanya. Itu ada 2 data, jadi ID pertama itu nomor 1. Lalu selanjutnya itu kode supplier D01. Dan nama suppliernya Global Nustra. Oke, saya tutup. Baru ini selanjutnya, data selanjutnya, yaitu kode ID-nya 2. Baru untuk kode suppliernya S02. Dan nama suppliernya Hitachi. Lalu tutup. Dan kita ini. Lalu saya akan menjalankannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berhasil. Lanjut, di sini saya akan menambahkan tabel PT. Tabel PT, kurung, pada tabel PT itu terdapat ID PT dengan integer pastinya. Dan selanjutnya itu ada nama PT dengan ininya varchar. Panjangnya 50 saya bikin. Jangan lupa not null. Alhamdulillah. Dan terakhir adalah alamat PT. Ya, alamat PT. Tipenya saya masukin varchar juga. Dengan panjang 50. Oke, kita tutup kurung, baru kita jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tabel PT sudah bisa. Lalu kita SQL kan, kita masukkan datanya. Insert into PT. Kita masukkan apa saja, ID PT. Ya, ID PT, terus nama PT. Selanjutnya alamat PT. Alamat PT. Ya, saya tutup. Baru saya value. Selanjutnya kita masukin datanya. Di sini karena PT-nya 1. Jadi kita masukkan 1 untuk ID-nya.
Gini. 1, baru nama PT. Nama PT-nya itu PT Revanda Jaya. Selanjutnya itu alamat PT-nya. Alamat PT-nya itu di Jalan Bekasi, Bekasi Timur nomor 2. Oke, setelah itu kita tutup. Lalu saya akan menjalankannya. Bismillah. Oke, berhasil. Tadi tabel yang sudah itu terdapat tabel barang, PT dan supplier. Barang, PT dan supplier. Lalu tinggal tabel faktur. Oke, di sini saya akan bikin tabel faktur dulu. Sekian. Pada tabel faktur. Faktur. Pada tabel faktur itu terdapat ID faktur. ID faktur. Di sini tipenya integer. Nomor. Lalu selanjutnya ada nomor faktur. Dengan integer juga. Karena dia nomor. Selanjutnya ID supplier. Terus ID supplier ini tipenya integer juga. Terus jatuh tempo. Pada jatuh tempo ini menggunakan varchar. Varchar dengan panjang 12. Berapa panjangan ini? Hanya 12. Oke, yang terakhir itu ada ID PT. Dengan integer. Oke, kita tutup. Lalu saya go. Oke, telah siap. Pada tabel faktur. Sini kita akan masukkan tabel faktur. Datanya.
Ya, di sini kita nambahkan data faktur. Sebelumnya sempat error, jadi kita akan coba jalankan lagi dan berhasil. Kalau kita buka database-nya, berarti di sini sudah ada barang, faktur, PT, dan supplier. Nah, selanjutnya itu kita akan bikin tabel faktur detail. Ini kita tutup dan kita jalankan. Oke, berhasil. Lalu kita masukkan datanya. Jadi di sini untuk masukkan data faktur detailnya sudah saya ketikkan. Lalu kita go dan berhasil. Nah, di sini saya akan menggunakan DDL untuk menentukan primary key. Pertama yaitu pada ID barang. Ya pada tabel barang itu terdapat ID barang primary key-nya. Selanjutnya kita jalankan. Ini karena dia ini error, kita coba tanpa tanda. Di sini pada ID barang sudah menjadi primary key. Ada tabel faktur. Di sini saya membuat primary key-nya pada ID faktur, foreign key-nya pada ID PT dan supplier. Ini. Lalu saya akan coba menjalankan dan berhasil. Selanjutnya itu yaitu DML. Untuk perintah DML di sini saya akan menggunakan insert link, di mana saya nambahnya di tabel PT aja. PT, nama PT, nama PT, lalu alamat PT. Baru kita vedukan. Di sini kita isi datanya. Untuk ID-nya 2. Untuk nama PT-nya kita bikin saja PT Jaya Makmur. Lalu untuk alamatnya kita percaya di Jalan Jakarta Utara nomor 77. Oke, lalu kita tutup. Lalu kita jalankan. Bismillah. Dan berhasil. Di sini kita menggunakan update juga untuk data yang tadi. Oke, di sini untuk update PT. Set. Kita akan mengubah alamatnya. Kita ubah ke Jalan Kenangan nomor 3 dan where ID PT, di mana ID PT-nya itu 1 dan saya akan coba jalankan. Bismillah. Kenapa? Jadi kesalahannya pada alamat, lalu kita go dan berhasil. Ini untuk update-nya. Selanjutnya itu untuk delete-nya. Dan untuk delete itu delete from tabel PT tadi.
kita bikin where ID, kita pakai ID PT, kok PR, PT sama dengan 2, lalu kita stop. Bismillah. Oke, dan sudah di delete. Terus selanjutnya itu yaitu untuk select. Pertama itu kita menampilkan semua data, select kali form. Kita akan menampilkan data barang. Lalu kita jalankan. Dan ini dia datanya telah tampil. Sini saya juga mau mencoba dengan yang terakhir, yaitu dengan data yang terpilih saja. Select kali from data barang tadi. Kita bikin where kita pakai ID barang, terus kita bikin like mana ini tandanya, persen, ID barangnya itu 1% lagi, lalu tutup. Ini kita jalankan. Karena error, kita pakai where-nya ini kita ganti ke nama barang, nama barang. Like AC split AC split AC split. Oke, kita jalankan. AC split 1/2 PK. Bismillah. Loh, kenapa error? Dia error itu ini. Oke, kita coba lagi. Dan berhasil. Udah keluar dia datanya. Oke, lanjut nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini kita suruh membuat database untuk nomor 2. Lalu masukkan data ya. Baik, kita keluar dulu. Kita tambah. Kita buat namanya jadi DB LPD Baik. Kita buat dulu pakai SQL aja kita membuatnya. Karena di sini tabel pegawai ya. Jadi kita bikin dulu create tabel pegawai. Terdapat ID dengan integer, itu ID-nya 5, 0. Dan selanjutnya ada nama dengan itu varchar, tipe varchar. Varcharnya itu 20, not 0. Selanjutnya ada alamat
Tipenya itu varchar juga, varchar dengan panjang 10, not juga. Baru yang terakhir itu ada gaji. Gajinya ini tipenya integer 10. Kita tutup aja. Oke, kita jalankan. Oke, sudah kita jalankan. Lalu kita akan memasukkan datanya. Jadi di sini ada sekitar 8 data yang akan saya masukkan pada tabel pegawai ini. Oke, di sini data yang akan saya masukkan pada tabel pegawai. Lalu saya jalankan, bismillah, dan bisa. Lalu kita tengok, kita lihat. Dan ya, tabel-tabelnya. Lalu pada perintahnya itu, menghapus record dengan ID 100, dan update data untuk ID 101, 102 sebagai berikut. Oke, akan kita buat di SQL. Jadi sini kita akan delete dulu. Lalu saya akan jalankan. Bismillah. Oke. Lalu saya akan mengubah data yang ada pada 101 dan 102. Ini untuk query-nya, terus saya akan jalankan. Dan berhasil untuk Naila. Selanjutnya untuk Raffi. Ini untuk yang 102. Kita jalankan. Oke, selesai. Selanjutnya, yaitu lakukan perintah SQL berikut menampilkan semua kolom dari tabel pegawai, kolom nama dan gaji. Oke, kita akan satu-satu ya. Kita bikin query-nya lalu kita tunjukkan. Ini untuk yang A semua kolom dari tabel pegawai, lalu kita jalankan. Sudah muncul. Lalu selanjutnya adalah kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Saya ketikkan, select nama, gaji, from pegawai, lalu kita jalankan. Dan ini keluar nama dan gaji. Oke, selanjutnya itu nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Dan ini setelah saya ketikkan, lalu kita tutup. Lalu kita jalankan, bismillah. Keluar nama dan alamat dengan nama yang F. Selanjutnya itu kolom dan nama alamat mempunyai nama dengan akhiran N. Oke, ini select nama alamat from pegawai akhirannya N. Lalu kita jalankan. Oke, udah keluar event dan ZQD. Oke, selanjutnya yaitu kolom nama dan gaji mempunyai gaji di atas 15.000. Lalu saya akan jalankan, ini sudah saya ketikkan. Keluar Faris dan gajinya, gaji yang di atas 15.000. Oke, selanjutnya itu kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat Surabaya.
dia udah saya ketikkan. Lalu selanjutnya kita jalankan. Dan muncul ada Sigi dan Zakiudin. Selanjutnya kolom nama gaji dengan range gaji antara 15.000 sampai 20.000. Kita SQL. Saya ketikkan ini. Lalu kita jalankan. Dia menggunakan between kalau antara. Yaitu ada Fikri, Faris, Sigit, dan Ivan. Dan yang terakhir itu gaji maksimal minimal rata-rata dari tabel pegawai. Oke, kita akan ini kan. Ini dia telah saya ketikkan, lalu lanjut. Kita jalankan. Dan muncul maksimal gaji itu 21.000, minimal itu 10.000, dan rata-ratanya itu sekitar di 15625.0000. Oke, selanjutnya nomor 3. Selanjutnya di nomor 3. Di nomor 3 ini disuruh membuat database dengan nama DBATS dari VBD nomor 3. Terus buat tabel barang. Oke, kita buat dulu yang baru. DB ATS teori PBB nomor 3. Oke, kita buat. Lalu kita masukkan SQL-nya. Saya memasukkannya lewat SQL aja. Lalu saya di sini telah mengetikkannya dan saya akan melanjutkannya. Sudah ada. Lalu selanjutnya adalah buat tabel data pembelian. Oke, kita buat SQL lagi. Ini untuk tabel data pembelian. Kita jalankan. Oke. Sebelumnya pada tabel barang tadi kita harus menambahkan data. Sini saya akan menambahkan data. Lalu saya sini sudah mengetikkannya. Lalu saya akan menjalankannya. Dan berhasil. Selanjutnya adalah buat skema trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis. Buat trigger untuk mengupdate jumlah barang. Nah, di sini kita akan menjalankan instruksi ini, lakukan penambahan data ke tabel data pembelian. Lalu saya akan mengetiknya sebentar. Dan saya akan coba jalankan. Dan berhasil. Kita lihat pada data pembelian. Untuk pembeliannya sudah ada. Lalu selanjutnya itu adalah lihat berapa jumlah barang sekarang. Ini untuk selanjutnya. Tadi sudah menuliskannya. Ini untuk selanjutnya. Untuk melihat berapa jumlah barang sekarang yang nomor 2. Terus saya jalankan. Jumlahnya masih 0. Selanjutnya. Oke, ini untuk yang insert barang sebanyak 10. Lalu saya jalankan. Sudah. Lalu melihat jumlah stok. Selanjutnya kita jalankan. Karena dari sini tadi jumlah barang, jadi kita coba yang pakai detail pembelian.
untuk detail pembelian. Lalu kita jalankan. Nah, di sini jumlahnya. Oke. Saya akan membuat skema trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis. Ini untuk triggernya. Lalu saya akan menjelaskan tentang setiap baris pada trigger ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan baris pada trigger. Yang pertama ini delimiter ini mengubah delimiter agar bisa menulis blok begin menuju end. Nah, selanjutnya itu membuat trigger dengan nama stok barang, yaitu create trigger, yang akan berjalan sebelum data dimasukkan ke detail pembelian. Nah, untuk ini dia akan berjalan untuk setiap baris yang dimasukkan. Lanjut di begin, ini untuk update stok di tabel barang ini. Lalu jika jumlahnya nolnya 0, lalu ditambahkan jumlah baru, barang baru lah ibaratnya, itu maka hanya update barang yang sesuai dengan kode barang yang baru dimasukkan. Terus untuk ini delimiternya untuk mengembalikan delimiter ke section. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.